Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai hukum Gauss. Ya, ada beberapa materi yang kita pelajari. Yang pertama flux listrik, yang kedua kuat medan listrik pada plat konduktor, dan yang terakhir kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Ya, channel ini dikembangkan oleh Sujoko Channel. Baik, mengingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe, yang tulisan subscribe-nya masih merah silahkan diklik sebelum Anda melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Baik, hukum Gauss. Hukum Gauss dinyatakan dalam banyaknya garis medan yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Flux listrik, ya, misalkan kita punya sebuah bidang yang luasnya A, gitu ya. Bidang ini luasnya A. Oke, ditembus oleh kuat medan listrik, ya, sebesar E secara tegak lurus, gitu ya. Maka dari konsep jumlah garis-garis gaya listrik tersebut, Gauss mengemukakan jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut, gitu ya. Jadi dia jumlah garis-garis gaya listriknya yang menembus akan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh muatan tertutup tersebut. Bagaimana kasusnya jika E-nya tidak tegak lurus bidang, gitu ya. Misalkan kita punya bidang ini luasnya A, ya, sama dia luasnya A ditembus oleh kuat medan listrik yang membentuk sudut tertentu terhadap garis normal. Nah, ini garis normalnya, garis normal ini E-nya, berarti sudutnya adalah E dengan garis normal ini sebesar theta, gitu ya. Oke, maka fluxnya bisa dituliskan E kali A cos theta, ya, dibuat tegak lurus dia, ya, diproyeksikan ke sini jadi cos, di samping sudut cos, gitu ya. Baik. Nah, fluxnya satuannya Newton meter kuadrat kolom pangkat bin 1, E-nya kuat medannya Newton kolom pangkat bin 1, A-nya luas bidangnya meter kuadrat, dan theta-nya adalah sudut antara E dan garis normal, ya, seperti tadi. Bahwa A-nya theta-nya adalah sudut antara E dan garis normal. A-nya adalah luas bidangnya, begitu ya. Fluxnya sama dengan EA cos theta. Ini ya dari analisis gambar ini. Ya, ini kita tarik ke sini. Sekarang dari Gauss, ya, maka bisa dituliskan Hn per epsilon 0, ya, sebanding dengan jumlah muatan, ya kan? Sebanding dengan jumlah muatan, berarti Hn-nya makin banyak Hn-nya maka fluxnya makin besar, ya, H-nya yang dilingkupi, gitu ya. Muatan yang dilingkupi kolom dan epsilonnya adalah permitivitas ruang hampa besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom Newton pangkat meter pangkat min 2, gitu ya. Oke, baik, dipahami sebentar bagaimana flux kita hubungkan dengan hukum Gauss, ya. Kuat medan listrik pada plat konduktor, ya, kita punya flux sama dengan Hn per epsilon 0 dari yang persamaan sebelumnya, maka Hn-nya bisa kita tulis dalam bentuk flux kali epsilon 0, ya, tinggal kita tukar ini, ya, dikali silang, gitu ya. Nah, kita misalkan punya sebuah variabel yaitu rapat muatan atau muatan persatuan luas, ya, yang dikasih simbol di sini. Satuannya kolom meter pangkat min 2, gitu ya. Jadi rapat muatannya akan sama dengan muatan dibagi luas, gitu kan. Muatan persatuan luas dari definisi ini, muatan persatuan luas dari muatan dibagi luasnya, ya. Maka Hn-nya ini bisa dituliskan dalam bentuk lain dikalikan silang, maka Hn-nya sama dengan rapat muatan dikali luas permukaannya, ya. Nah, ini kan Hn ini sama, ini Hn juga, berarti
flux epsilon 0 ini akan sama dengan rapat muatan dikali A gitu ya. Nah, kita tuliskan dalam bentuk itu. Oke, paham ya? Oke, maka fluxnya bisa sama dengan rapat muatan dikali A dibagi epsilon 0. Ini dikali silang ya, kali jadi bagi gitu kan. Ini ke bawah jadi seperti ini persamaannya. Baik, maka fluxnya sama dengan 2EA. 2EA-nya sama dengan rapat muatan kali A per epsilon 0. Nah, ini kita 2 ini kan, maaf. Ya. Jadi E-nya 2EA-nya sama dengan rapat muatan A per epsilon 0. Itu A-nya bisa dicoret ya. A-nya bisa dicoret. Nah, gitu. Maka E-nya tinggal nanti rapat muatan dibagi 2 epsilon 0. Nah, ini kenapa ini? Kok fluxnya tiba-tiba 2EA gitu kan? Ya. Ya, kita tahu itu kan ada 2 plat gitu ya, maka dia 2. Nanti kita analisis lagi ini ya. Kita analisis lagi. Ya, ini kita akan mencari untuk 1 plat nanti. Ya. Ya, ini sebuah plat ya, maka EA-nya sama dengan rapat muatan dibagi 2 epsilon 0. Ya, ini sebuah plat. Bagaimana kalau di plat itu kan ada plat kiri dan plat kanan, ada yang muatan positif dan negatif gitu ya. Sehingga E-nya di plat sebelah kiri akan sama dengan E sebelah kanan, berarti sama. Artinya bisa 2 kalinya ya. Kalau rapat muatan per 2 epsilon 0 dikalikan 2, maka untuk kedua plat atau E totalnya bisa dituliskan sama dengan E sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0. Ini ya. Ini untuk 1 buah, maaf. Ini untuk 1 buah. Setengah ya. Setengah rapat muatan per epsilon 0 gitu, boleh kan? Kalau 2 plat berarti setengah kali 2. Setengah kali 2 itu sama dengan 1. Kesimpulannya begitu. Baik ya, cukup jelas. Ya, untuk bagian terakhir, kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Ya, ini misalkan kita punya bola konduktor, ya, punya jari-jari R, ya, yang di kulitnya diberikan muatan sebesar Hin atau Hi aja. Maka E-nya, EA-nya sama dengan Hin per epsilon 0. Ini dari persamaan di awal ya. Bahwa fluxnya sama dengan muatan yang dilingkupi dibagi permitivitas ruang hampa gitu ya. Maka E-nya sama dengan Hin per A epsilon 0 gitu ya. Ini A-nya dikalikan ke sini. Nah, bagaimana A-nya? A-nya Anda tahu bahwa ini bola berongga, berarti luas permukaan bola sama dengan 4πr kuadrat kan gitu kan, sehingga bisa A-nya diganti. Nah, A-nya diganti 4πr kuadrat kali epsilon 0 gitu ya. Nah, ini karena 4pi sama epsilon 0 ini konstanta, kita jadikan 1 gitu ya. Maka ditulis dalam bentuk 1 per 4pi epsilon 0 dikali Hin per R kuadrat. Nah, ini sebuah konstanta lagi kan. Ya. Jadi 1 per 4pi epsilon 0 itu konstanta dia. Ya. Besarnya berapa itu nanti kita kenal dengan variabel K ya. Dituliskan sama dengan K Hi per R kuadrat gitu ya. Ya, Hin-nya kita ganti Hi aja. Bisa, itu hanya sebuah simbol variabel ya. Nah, kita analisis sekarang bagaimana bola konduktor ini ya, untuk menentukan E-nya ya, di luar, di dalam bola seperti apa kita analisis. Ini sumbu X, sumbu Y-nya. Ya, sumbu X-nya kita kasih R, sumbu Y-nya namanya E gitu ya. Ini titik pusat koordinatnya 0, ini 0 pusat koordinatnya. Maka kita proyeksikan R-nya sama dengan R besar nih ya. Ini R-nya sama dengan R besar ya. E-nya karena di dalam bola tidak ada muatannya, maka E-nya sama dengan 0. Ini E-nya 0 nih, 0 gitu ya. Sampai dia hampir ke kulitnya. Ya. Ini E-nya sama dengan 0 sampai dia ke kulitnya. Selanjutnya E-nya akan sama dengan kaki per R kuadrat gitu ya. Ini E-nya sama dengan 0 ini di dalam bola, ini ketika di kulit sampai keluar ya, besarnya kaki per R kuadrat gitu ya. R-nya jari-jari bola, K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2. Ini dari pada saat Anda bicara hukum kolom sudah
bicarakan ini ya. Baik. Terima kasih, semoga dapat membantu. Sekali lagi, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Bahagiakan diri Anda, bahagiakan kedua orang tua Anda, bahagiakan orang-orang yang mencintai Anda. Semoga channel ini bisa membantu Anda sekalian dalam belajar. Ya, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.